the Inspirative TV channel. Meet different people with different experiences, language, culture, arts, and education. Halo Mr. Ali. Halo brother, Sekarang Mr. Ali berada di mana ini? saya berada di properti milik sahabat saya. Di mana itu? Ini tepatnya di Bintaro. Bintaro. Oke. Iya. Mr. Ali berada di sini pengen bikin konten ya? Iya, aku pengen bikin konten karena lama nggak bikin konten jadi gatel. Ya, sekarang kontennya tentang apa? Tentang wanita tercipta dari tulang rusuk pria itu hoax. Oke. Mau tahu? Saya dapat literaturnya dari sahabat saya di Medan. Tadi pagi WA saya, bikin konten dong, ini judulnya gitu. Oke? Ya, oke. Menurut hadis dari kitab Arab Gomzu Basoid Syarab Abbah wan Nazoir yang dikarang oleh ilmuwan muslim abad ke-17 mengatakan tulang rusuk wanita lebih banyak dari pria. Dalam hadis tersebut disebutkan bahwa tulang rusuk wanita itu 24 dan tulang rusuk pria ada 23. Dalam hadis tersebut disebutkan bahwa tulang rusuk wanita itu 24 dan tulang rusuk pria ada 23. Karena menurut mereka wanita diciptakan dari tulang rusuk pria yang paling bengkok. Oke, aku jadi teringat lagu itu. Dari tulang rusukku yang hilang satu, untuk siapa aku dilahirkan, aku pun tercipta untuk siapa, aku lahir untukmu, kau tercipta untukku, kita adalah satu. Jadi ingat lagu lama itu aku jadi judulnya juga gitu, wanita tercipta dari tulang rusuk pria, padahal semuanya hoax. Oke, kita lanjut. Sehingga tulang rusuk pria hingga hilang satu dan tinggal 23. Sehingga menurut mereka wanita itu makhluk lemah, susah berperilaku lurus. Karena tercipta dari tulang yang bengkok. Menurut sains, ilmu dan teknologi, ilmu biologi, ilmu kedokteran, ilmu patologi, ilmu ortopedi, ilmu anatomi, dan ilmu anestesi, ilmu forensik, menyatakan dan membuktikan bahwa tulang rusuk pria dan wanita sama jumlahnya 24 ya 24 ya, jumlahnya 24 buah kiri dan kanan, sama-sama 12 buah per sisi. 7 tulang sejati yaitu tulang yang ujungnya menempel dan bertemu di dada. 3 rusuk palsu yang ujung-ujungnya tidak menempel di dada dan saling melekat pada tulang di atasnya. 2 tulang rusuk melayang yaitu tulang yang tiap ujungnya tidak bertemu dan tidak melekat pada tulang lain. Masing-masing sisi 12, kiri dan kanan. Jadi tulang rusuk yang mana yang dipakai buat menciptakan wanita? Dan menurut dokter Munim Idris almarhum, guru besar ilmu bedah UI dan maha guru otopsi mayat di Indonesia, tidak ada perbedaan antara tulang rusuk pria dan wanita. Semua lurus, melengkung, simetris, dan unik. Tidak ada yang paling bengkok. Jadi tulang bengkok yang mana yang dipakai? Logika saya kadang tergelitik saat mendengar para ustadz
menceramahkan bahwa wanita harus tunduk pada pria karena wanita adalah dari tulang rusuk pria. Karena wanita tercipta dari tulang rusuk aku, tulang rusuk pria, kata si ustadz itu. Wanita lebih rendah dari mata pria, tercipta dari bagian tubuh pria. That's wrong, itu salah. Menurut saya tidak, pria dan wanita tercipta dari elemen yang sama dan semua klaim kitab suci bahwa Tuhan mencuri tulang pria buat menciptakan wanita telah dibantah Science and Technology secara telak. Lantas jika wanita tercipta dari tulang rusuk pria, mengapa wanita juga punya tulang rusuk? Aneh kan? Dan semua klaim kitab suci bahwa Tuhan mencuri tulang pria buat menciptakan wanita telah dibantah Science and Technology yang telak. Oke, saya pernah menanyakan ini pada seorang kiai tua pengasuh pondok pesantren besar yang ada di Rembang, tapi sampai saat ini dia nggak bisa menjawab, bahkan sampai beliau meninggal. Beliau meninggal di Mekah. Tapi saat saya tanya pada seorang dokter ahli ortopedi di RSAL Surabaya, saat saya berobat di sana dulu, dia bisa jawab dengan baik. Isi kisah hoak ini telah menjadi legitimasi bagi agama-agama orang yang gurun, ya, untuk berbuat sewenang-wenang pria terhadap wanita. Karena sebetulnya wanita dan pria itu sama di sisi Tuhan yang Maha Esa. Akibat hoak ini, agama-agama gurun cenderung menganggap wanita lebih rendah dan disepelekan begitu saja. Karena hoak ini juga bangsa-bangsa yang seksnya berlebihan, yang otaknya ngeres tentang nafsu yang berlebihan, telah melegitimasi aturan bahwa pria boleh kawin sebanyak-banyaknya. That's wrong. Padahal kenyataannya saat ini para wanita bukanlah tulang rusuk, tapi tulang punggung. Saya tidak heran karena kisah tulang rusuk ini adalah memang kisah hoak. Kenyataannya 80% wanita usia produktif di dunia ini saat ini pekerja keras. Bekerja dan menjadi pilihan utama dalam mencukupi kebutuhan keluarga. Mencukupi kebutuhan keluarganya, wanita telah menjadi tulang punggung keluarga. Laporan ILO, International Labour Organization. Laporan yang dirilis Lembaga Buruh Internasional 2021, Indonesia mencapai buruh migran tertinggi. Ada yang di Saudi, Malaysia, Singapura dan banyak negara-negara lain yang tenaga kerja wanita diserap di sana. Laporan dirilis Lembaga Buruh Internasional. Coba tanya Mbak PMI yang kerja di luar negeri, pekerja migran Indonesia, mereka hampir 100% membiayai hidup keluarganya, sekolah anak-anaknya, generasi-generasi yang akan meneruskan itu kehidupannya. Sementara suami-suami mereka banyak yang ongkang-ongkang kaki di rumah, tidak bekerja, hanya nunggu hasil jerih payah istrinya dan menjaga anak-anak. Itu aja anak-anak kadang-kadang dijaga gak sepenuhnya, akhirnya anak-anak gak terkontrol. Atau ibu-ibu mandiri yang membiayai hidupnya sendiri tanpa tergantung pada suaminya saat suami mereka tidak produktif lagi. Dan fenomena saat ini, wanita telah menjadi tulang punggung dan laki-lakinya banyak yang telah menjadi tulang lunak. Oke, yang tak berdaya di depan istri karena memble, ya, gak kerja, gak punya ide, gagasan untuk nyari uang seperti itu. Atau bencis-bencis yang jadi lemah gemulai padahal berbadan kekar.
Ini tentu mencoreng muka Tuhan yang mengaku menciptakan wanita dari tulang rusuk pria. Dan juga kitab-kitab dan para nabi yang menuliskannya. Serta para ustadz dan kiai yang selalu menyampaikannya dalam ceramah-ceramah mereka. Dan para penceramah yang suka kawin banyak. Kawin yang melebihi 1, 2, 3, 4, sampai 10. Untuk apa? Serta para ustadz dan kiai yang selalu menyampaikannya dengan ceramah-ceramah mereka dan para penceramah yang suka kawin-kawin. Saya meyakini kisah ini sengaja dikarang untuk menindas para wanita, baik secara mental, fisik maupun spiritual. Nggak boleh dong kayak gitu, ya kan? Kita lihat ibu kita wanita, ya kan? Istri kita wanita, dan banyak wanita yang di luar sana yang berperilaku mandiri, memperjuangkan seluruh keluarganya. Oke, terima kasih. Ini literasi dari sahabat saya di Medan, mungkin sangat bermakna sekali. I think enough for you for this content. See you next time with the same time and same program. Goodbye.